A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun dirimu berada, semoga kita senantiasa terus mendapatkan ridho, syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal-amal ibadah yang kita lakukan setiap harinya. Kita akan membahas jangan minta balasan atas amalmu. Materi kita tentang jangan meminta balasan atas amalmu. Kita terangkan di sini yang telah kita temukan di halaman 132, di mana itu tentang penjelasan Al-Hikam pasal 132 sampai dengan 135. Apabila engkau menuntut upah atau balasan atas semua amal perbuatanmu, pasti engkau akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan amal perbuatanmu. Dan bagi orang yang merasa belum sempurna amalnya, harus merasa cukup puas jika ia selamat dari tuntutan atau tidak dituntut atas kekurangan sempurnaan amalnya. Syarahnya, hikmah ini menjelaskan kejelekan orang yang beramal karena mengharap balasan atau upah dari amalnya. Padahal seharusnya orang itu beramal yang baik, bersih, hanya karena menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah zat yang wajib disembah dan diagungkan dan menjadi tujuan kita dunia dan akhirat. Hal ini sudah banyak dibahas dalam kitab ini dengan berbagai bahasan yang berbeda. Khair an-Nasaj berkata, timbangan amalmu itu sesuai dengan perbuatanmu. Karena itu mintalah kemurahan karunia-Nya, dan itu lebih baik bagimu. Al-Wasit berkata, amal ibadah lebih dekat kepada minta atau mengharap ampunan dan maaf daripada mengharap pahala dan upah. Anas Robadzi berkata, amal ibadah itu bila diperhatikan kekurangannya lebih dekat kepada mengharap maaf daripada mengharap pahala dan balasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, hanya karena karunia dan rahmat Allah mereka boleh bergembira, sebab itu lebih baik bagi mereka dari segala apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Di nomor 133 menjelaskan, jangan menuntut upah atau ganti terhadap amal perbuatan yang hakikatnya kamu sendiri tidak ikut berbuat. Cukup besar balasan Allah bagimu jika Allah menerima amalmu. Syarahnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menjadikan kamu dan apa yang engkau perbuat atau yang kamu kerjakan. Dikutip dari Quran surat As-Saffat ayat 96. Jadi kita hanya menjadi lalu lintas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah pantas kalau kita minta balasan atau upah sedangkan kita tidak ikut mengerjakan. Yakni semua pekerjaan yang kita kerjakan itu yang buat Allah. Ini hukum akli. Kalau menurut hukum syar'i, hamba yang membuat pekerjaan yang dikerjakannya, dalilnya, masuklah kamu semua ke surga sebab amal yang kau kerjakan. Tapi ketahuilah bahwa makhluk tidak bisa mengerjakan kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ibrahim Al-Laqani berkata, dan Allah yang menjadikan hamba dan segala perbuatannya, Dia pula yang memberi taufik untuk siapa yang akan sampai atau wusul kepadanya. 134. Jika Allah akan menunjukkan karunia-Nya kepadamu, maka Allah Subhanahu wa taala membuat amal kebaikan pada dirimu dan mengatasnamakan amal perbuatan itu padamu. Nah, syarahnya sebagaimana firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hai hambaku yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Padahal Allah yang memberikan iman itu, karena itu jawaban hamba. Engkau ya Allah yang memberikan karunia iman kepadaku, sehingga aku berbuat taat, padahal saya sendiri tiada berdaya dan tidak berkekuatan kecuali semata-mata dengan pertolongan-Mu. Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika hamba berbuat kebaikan, lalu ia berkata, ya Allah, Engkau yang memberi karunia, taufik, sehingga Engkau jadikan hamba yang berbuat kebaikan. Engkaulah yang memberi pertolongan, Engkaulah yang memberi kemudahan mengerjakan kebaikan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memuji kepada hamba itu dengan sabdanya, hambaku, engkau telah berbuat taat dan taqarrub, mendekatkan diri kepadaku. Sebaliknya, jika hamba itu merasa dia yang beramal atau lupa dengan taufik dan pertolongan Allah, lalu berkata, aku telah beramal, telah bertaqarrub dan lain-lain, maka Allah mengabaikan atau berpaling pada mereka sambil bersabda, hai hambaku, aku yang memberi taufik hidayah kepadamu, dan aku memberi pertolongan padamu, memberi kemudahan berbuat baik padamu. Apabila hamba berbuat kejahatan lalu berkata, ya Allah, Engkau yang telah mentakdirkan aku untuk berbuat kejahatan dan Engkau yang telah memutuskan, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hai hambaku, kaulah yang salah berbuat kesalahan yang jahat, kaulah yang bodoh dan berbuat maksiat. Sebaliknya, jika hamba yang berbuat dosa itu berkata, ya Allah, aku telah berbuat salah, zolim pada diriku sendiri karena kebodohanku, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hambaku, aku yang menentukan, mentakdirkan dan menutupi kesalahanmu serta mengampuni dosa-dosamu. Nomor 135. Tiada batas akhirnya kejelekanmu jika Allah mengembalikan engkau kekuatan usaha daya upayamu sendiri, dan tidak ada habisnya kebaikanmu jika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemurahannya padamu atau kepada dirimu. Syarahnya, apabila Allah Subhanahu wa taala mengembalikan amal pada kamu sendiri, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi bantuan, taufik, hidayah dan pertolongannya padamu, maka kamu akan selalu tidak ada akhirnya melakukan pekerjaan yang dicela oleh syara, sehingga tidak ada amal yang dianggap baik menurut Allah Subhanahu wa taala, walaupun kelihatan ibadah dan amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya dan jangan Engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan singkat Al-Hikam pasal 132 sampai dengan 135. Semoga bermanfaat, semoga kembali agar kita jangan meminta balasan atas amal yang telah kita lakukan selama ini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sejauh mana keikhlasan kita dalam beramal.
sehingga tetaplah kita menstabilkan diri agar terus istiqomah dalam melaksanakan amal-amal ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari, tanpa kita meminta balasan dari Allah. Allah lah yang akan membalasnya langsung. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu